Sahabat, agamaku adalah cinta. Setiap hati manusia, rumah ibadahku. Inilah salah satu renungan kutipan dari puisi penyair sufistik kita, Jalaluddin Rumi. Apakah gerangan rahasianya sehingga kutipan ini terus kita kenang, kita ingat, padahal Rumi sudah wafat 800 tahun yang lalu. Apakah kekuatan dalam puisi ini sehingga ia bisa terus diingat oleh generasi per generasi, melampaui sekat-sekat agama dan negara. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam diskusi bulanan komunitas puisi esai ASEAN yang ke-17. Komunitas ini dipimpin oleh Datuk Jasni Madlani dari Malaysia dan Fatin Hamama dari Indonesia. Kali ini yang menjadi topik kita adalah menikmati nyanyian syair sufi yang menjadi pembicaranya sahabat kita Jamaldi Rahman yang memang banyak mendalami puisi-puisi sufistik. Saya memperkaya diskusi dengan menukik kepada satu tokoh sufi saja, karena banyak sekali tokoh sufi. Saya pilih ia adalah Jalaluddin Rumi dan mendalami ini dengan menanyakan mengapa Rumi kini tetap populer. Kita mulai dari berita BBC di tahun 2014. Ini berita yang cukup mendapat perhatian, dituliskan dalam satu rubrik culture. Ditanya di sana, why is Rumi the best-selling poet in the US? Rumi bukan saja saat itu tetap dikenang, tapi buku-bukunya yang paling laris. Buku-buku yang ditulis oleh 800 tahun yang lalu, tidak di barat, tapi di sana, di dunia muslim sana, tapi bisa menjadi buku puisi paling banyak dibeli di Amerika Serikat di tahun 2014. Dikatakan juga di sana bahkan Rumi melampaui dan lebih populer dari penyair barat paling kawakan sekalipun seperti T.S. Eliot, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson. Rumi melampaui mereka semua. Ini semua penyair yang hidup di abad 20, sementara Rumi hidup di abad-abad 800 tahun yang lalu. Tetap saja sesuatu di puisi Rumi yang membuatnya lebih populer. Bahkan puisi Rumi tidak hanya dibacakan di gedung-gedung kesenian, tapi juga dibacakan di masjid, di gereja, di sinagog, dan di kampus-kampus. Itulah hebatnya puisi Rumi ini, bahkan ia dibacakan di berbagai tempat-tempat agama yang berbeda, termasuk juga di sumbernya ilmu pengetahuan di kampus sana. Dan juga yang lebih menarik lagi, penyair puisi-puisi Rumi ini tidak dibacakan oleh para penyair saja, tapi juga dibacakan oleh selebriti dunia. Madonna, Demi Moore, Deepak Chopra. Pernah satu hari saya begitu keranjingan mencoba mendengar aneka puisi-puisi yang dibacakan oleh Demi Moore, oleh Madonna. Karena mereka adalah artis, mereka pun bisa membacakannya dengan penghayatan yang penuh. Dan ini jarang terjadi bahwa buku puisi laku 2 juta kopi. Itulah buku Rumi. Jika novel kita tahu banyak sekali yang laku jutaan kopi,
tapi buku puisi jarang sekali yang laku sebanyak ini, dan itu adalah buku puisi Rumi. Mengapa Rumi puisi-puisinya terus bertahan hingga sekarang? Apa di balik itu? Pertama-tama kita jangan lupakan ini. Ini adalah Coleman Barks, seorang penyair. Dialah yang berjasa menerjemahkan karya Rumi dari bahasa ibunya di sana, bahasa Arab dan Persia, menjadi bahasa Inggris. Dan ini bukan hal yang mudah, karena ia menerjemahkan 22 volume dalam waktu 33 tahun. Ini bukan main. Kecintaan dan dedikasi Coleman Barks, yang juga seorang penyair, yang juga memiliki bahasa hati seorang penyair, sehingga ia bisa menerjemahkan karya-karya Rumi dalam bahasa Inggris dengan tak kalah indahnya, dan ia dedikasikan waktunya sepanjang 33 tahun. Ia fokus menerjemahkan karya-karya Rumi, sehingga karya-karya Rumi bisa dinikmati oleh mereka yang tak bisa bahasa Persia dan bahasa Arab, dan dinikmati oleh mereka dalam bahasa Inggris. Yang membuat Coleman Barks ini istimewa bukan saja karena lamanya waktu yang ia dedikasikan untuk ini, bukan saja karena banyaknya volume yang ia terjemahkan hingga 22 volume, tapi cara ia menerjemahkan karya-karya Rumi. Coleman Barks tidak menerjemahkan karya-karya Rumi kata per kata. Ia menerjemahkannya secara bebas, bahkan dengan cara yang kemudian kontroversial, karena ia lebih menekankan pesan-pesan universal dari Rumi dan meminimalkan kaitan Rumi pada agama tertentu. Sehingga Rumi di dunia barat memang lebih muncul sebagai suara universal. Tentu saja cara Coleman Barks menerjemahkan ini mendapatkan kritik dari beberapa kalangan yang mengatakan bahwa sebenarnya Coleman Barks tidak menampilkan Rumi benar-benar seperti apa adanya dalam bahasa Inggris. Ia mengurangi kaitan Rumi dengan agama Islam, agamanya Rumi. Tapi sebagian justru memuji ini karena ia membawa Rumi menjadi lebih universal, lebih bisa dinikmati oleh siapapun, melampaui sekat-sekat agama dan nationality. Sehingga akhirnya melalui buku-buku yang terjemahkan oleh Coleman Barks, pesan Rumi memang jauh lebih personal, lebih universal, dan kurang less institusional, kurang terkait dengan lembaga institusi apapun yang lebih parokial, yang lebih spesifik. Rumi sampai pada hati manusia dunia, manusia global, apapun agama, negara, dan etnisitinya. Ini yang terjadi. Memang Rumi menjadi penyair dengan suara universal, dan di dunia internet karya-karya Rumi pun tampil salah satunya dalam bentuk kutipan. Ini juga realitas dunia digital, bahwa hampir jarang sekali ada orang yang mampu membaca karya Rumi setebal itu, yang minta ampun tebalnya. Dan untuk pasar dunia digital, disengaja ataupun tidak, yang banyak beredar adalah puisi-puisinya yang sudah dipenggal-penggal dalam bentuk kutipan. Lalu kemudian karya-karya Rumi ini dialihwahanakan. Ada juga yang tetap menjadi puisi, menjadi kutipan, tapi banyak juga yang menjadi tari-tarian dengan musiknya. Saya sendiri
ikut menerjemahkan karya Rumi dalam bentuk lukisan spiritual. Ini era ketika datangnya artificial intelligence, dan saya mencoba mengambil beberapa kutipan dari renungan Rumi yang populer dan saya terjemahkan menjadi aneka lukisan. Sudah pernah saya publikasi 15 serial lukisan Jalaluddin Rumi yang saya buat dengan artificial intelligence. Saya tampilkan beberapa saja. Ini salah satunya, kutipannya berbunyi, "Mengapa kau penjarakan pikiranmu, padahal pintu terbuka maha luas." Satu renungan bagi mereka yang memenjarakan pikirannya, menafsir apapun dengan kerangka masa lalu, padahal di depan itu cakrawala begitu terbuka, begitu banyak informasi baru yang membuat kita bisa memahami apapun, termasuk the ultimate question, hal-hal yang sifatnya sangat fundamental, eksistensial, dengan cara baru. Saya gambarkan di sini 4 penari Darwish. Ketika pintu terbuka luas, ada cakrawala di sana, ia pun ragu-ragu untuk keluar dari penjara yang diwakili oleh gedung di belakang para Darwish itu. Ini lukisan berikutnya yang saya buat juga, seorang Darwish menari di cahaya purnama. Kutipannya adalah, "Cahaya datang padamu melalui luka." Ini juga satu renungan yang mendalam, bahwa ketika datang luka padamu, janganlah ia dianggap satu bencana, tapi ia adalah tamu Tuhan. Karena dari luka itu mungkin ada pesan Tuhan untuk pertumbuhanmu. Karena cahaya datang padamu melalui lukamu. Dan saya gambarkan di sana seorang Darwish mendapatkan cahaya dari bulan purnama melalui luka yang lama ia pendam. Ini juga lukisan lainnya yang saya renungkan dari puisi Rumi, "Agama saya adalah cinta." Gambar seorang Darwish yang lama ia merenung, ia mencoba menafsir hal-hal yang eksistensial mengenai apa itu agama, apa itu nilai-nilai yang sangat mendalam yang harus ia yakini, dan ia pun sampai pada satu kesimpulan yang diwakili burung-burung di sana. Burung-burung ini yang di purnama ini wakil dari kebebasan dan cinta. Ini lukisan lain yang juga dari renungan Rumi, seluruh universe, seluruh alam semesta ini tersimpan di dalammu. Saya gambarkan juga di sana, ini alam semesta diwakili matahari, bahwa ia sebenarnya juga kepingan-kepingan semesta ini ada dalam diri kita. Dan terakhir ini saya gambarkan juga seorang Darwish yang tenggelam dalam dansanya, ditulis di sini, "Menarilah kamu hingga kamu hilang dalam keheningan." Bulan purnama yang besar itu simbol dari keheningan. Begitulah Rumi sampai pada kita 800 tahun kemudian. Begitu banyak cara kita mengapresiasi Rumi. Ada yang memenggalnya menjadi kutipan. Saya sendiri juga sudah menulis buku beberapa tentang Rumi. Dan sekarang ini lukisan tentang Rumi yang juga merupakan aliwahana dari kutipannya itu. Terakhir, saya ingin sertakan satu pengaruh Rumi pada saya, bentuk isi renungan yang juga sufistik. Ini bunyinya, "Seperti Nabi Ibrahim, berkorbanlah kamu, sembelilah hewan buas yang bersembunyi di hatimu, lakukanlah berkali-kali sehingga yang tersisa hanya cinta." Cintalah yang menjadi aroma paling kental dari puisi-puisi Rumi. Ikut memberi inspirasi pada saya di sini, membuat puisi pendek
Dan puisi ini juga sudah dinyanyikan, diubah dalam musikalisasi puisi oleh sahabat kita Jody Yudono, dan mari kita dengar sedikit di sini. Seperti Nabi Ibrahim, berkorbanlah kamu, sembelilah hewan, sembelilah kebencian yang ada di hatimu. Lakukanlah berkali-kali, lakukanlah berkali-kali, hingga yang tersisa hanya cinta. Seperti Nabi Ibrahim, berkorbanlah kamu, sembelilah hewan, sembelilah kebencian yang ada di hatimu. Lakukanlah berkali-kali, lakukanlah berkali-kali, hingga yang tersisa hanya cinta. Terima kasih Jody Yudono yang sudah melakukan puisi pendek sofistik yang saya buat. Sembelilah berkali-kali hewan buas yang bersembunyi di hatimu, sembelihlah berkali-kali kebencian yang ada di hatimu, hingga yang tersisa hanya cinta. Sebagaimana dikatakan oleh Rumi, agamaku adalah cinta. Salam.